Grace, Kristen ya? Kristen. Iya. Oh, Kristen. Muslim. Oke, oke. Muslim apa Kristen sih? Kristen Gurunda. Lepa Oh, WPU. Bang Juma lupa. Iya. Lepa WPU mau berdiskusi sama gue. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Muslim apa Kristen? Lepa. Hakim. Aku Muslim. Apa cuma aku yang terpotong-potong ya dia ya? Sinyalnya jelek, dianya, sinarnya jelek. Oh. Betulin dulu sinyalnya, Bun. Ya. Yang naik yang Kristen ya, teman-teman ya, biar Bunda ada ini, ada lawan diskusi. Herianto Kristen Muslim? Herianto, mari. Muslim. Aduh bang, aku bilang jangan naik dulu Muslim, Gurunda baru bukain. Fine Grace, silakanlah kau dulu ini, sementara si Lepau ini membetulkan jaringannya. Betulin dulu jaringannya Bun, Lepau. Namanya kusut bang. Mama ini. Silakan Grace. Ramai banget Bunda, turunin aja Bunda itu jaringannya. Silakan Grace. Kenapa kau Kristen Grace? Apa yang menyebabkan kau itu Kristen, Mbak Grace? Saya balik Mbak Grace, Rabu gitu kan Bunda. Nah, kenapa? Kan Bunda tadi nanya. Silakan. Terus Kristen gitu kan? Ya. Grace juga balik nanya. Kalau di Islam itu benar, kenapa Grace lahir di Kristen? Kenapa? Kenapa kau lahir di Kristen? Ya, semua itu. Semua kita ini dilahirkan Islam, ya. Tapi orang tuamu yang membuat kau Kristen. Jadi pada dasarnya hakikatnya kita lahir ini Islam semuanya. Jadi orang mu'alaf itu ya kembali kepada Islam. Nah, jadi orang tualah yang membuat kau Kristen, Mbak. Orang tuamu. Udah. Tapi setelah kamu dewasa, ya tentunya belajar, mencari tahu, ya kan. Kita dikasih akal oleh Allah, mencari tahulah mana sebenarnya nih yang benar-benar mengajarkan kebenaran gitu loh. Itu Mbak. Silakan kalau ingin bertanya ke guru kami, silakan. Ya udah banyak kemarin belajarnya sama Bang Juma waktu naik di Komalnya. Tadi Grace mau bilang itu Grace belajar di bawah aja, mendengar di bawah aja. Oh iya, Tapi saya sudah ingat. Siap. Ya, Grace di bawah aja ya, belajar mendengar. Edis, gimana mau lawan kau ke monyet? Silakan. Lepa udah monitor, Bunda Lepa. Halo. Bunda. Kristen, Halo. Bun. Halo juga Kristen, Bun. Aku Islam, Bunda. Aku Islam. Oh, Islam. Silakan apa yang disampaikan, Bun. Aku hanya tidak senang lihat perdebatan antar agama di Komal ini, di room ini. Aku di sini di Sulawesi Tenggara, pekerjaanku sebagai paranormal di Sulawesi Tenggara, Bunda. Aku seorang paranormal di Sulawesi Tenggara. Tapi Selamat sih. Bunda Iya. sudah pernah nyimak di bawah di Komal Kristen, udah pernah nyimak mereka. Aku sudah pernah nyimak, Bunda. Aku pernah nyimak. Hanya aku minta naik tidak dinaikkan, Bunda. Tidak diizinkan. Begitu. Aku hanya mau ingin bertanya saja sama Bunda Agatha, sama Bunda Mikana bahwa apa yang kamu ragukan di Tuhanku, di Allahku, sampai kamu menanyakan seperti itu. Sementara Islam
agamaku, tidak meragukan keesaannya Tuhanmu. Kamu bersyahadat di Injilmu, di kitabmu. Aku Islam tidak pernah meragukan seperti apa Tuhanmu. Kenapa kamu meragukan Tuhanku? Sementara Tuhanku menciptakan Tuhan. Bun, Termute, kita itu termute. Aku mute dia karena dia tidak ragukan katanya, orang Islam tidak ragukan katanya keimanan. Bun, Artinya tidak begini, Kita itu- begini. Bunda salah. Artinya kenapa dia meragukan keislamanku? Kenapa dia menanyakan keesaan Allahku? Kenapa? Hanya karena masalah mencari koin, hanya karena masalah dunia semata. Dia meragukan, dia mengumbar keislaman di media sosial. Gimana Itu nih, tidak baik, Bunda. Aku sedih. Ya, Aku biar terima dulu, biar. begitu. Aku tidak terima, Bunda. Masih putus-putus ya? Jaringan kali ya? Putus-putus Bunda. jaringannya putus-putus, Bun. Silakan aja. Coba Bunda. Aku mau tanya Bang Kita Zuma, aja. Pak. Bang Zuma, Sebentar aja. betulkah Yesus curi gandum? Kau Kristen Muslim? Curi keldai, curi gandum, betulkah Tahu Bang Kristen, nggak Zuma? boleh begitu, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Aduh. Kristen dia Bunda, Sidismas, orang Malaysia itu. Oh, Kristen. Kenapa dia tuduh nyeri-nyeri itu dah? Bertanya, dia bertanya. Bukan dia Astaga, menuduh, dia naiklah. bertanya. Oh, oke. Silakan saudara Eticu. Bertanya silakan. Katanya, betulkah dalam Injil tertulis Yesus mencuri? Ya, tanya Bu. Betulkah dalam Injil seperti yang Bang Zuma kata, Yesus curi gandum, curi keldai? Ya itu di Bible kamu kan yang Ya mengatakan Bang itu. Zuma, Bukan Bang di- Zuma kan kata Kok jadi ini ya? Apa yang terjadi ya dengan Kumal ini ya? Bang Gak Zuma nyambung kata ya ya. ngomong. Gurunda suaranya bahaya, guguknya bahaya. Sinyalnya jelek. Itu ada suara bubuk itu. Dimas. Demi dulu Dimas. Ya, aku tanya Bang Zuma, betulkah dia percaya Yesus curi gandum, curi Itu suara iblis keldai? itu di waduh. Kalau dilihat di Jawab dalam Bang kitab Zuma. saudara, kalau dilihat di dalam kitab saudara Matius 21, iya betul. Dia memerintahkan murid-muridnya mencuri keledai, mengambil keledai orang tanpa izin gitu. Mencuri gandum itu macam mana Bang? Ya sama, dia metik gandum juga nggak minta. Kan kalau yang dikatakan mencuri itu Mencuri gandum itu mengambil. macam mana? Dia kemudian dengan muridnya di Matius 12 berjalan di kebun gandum, terus mereka memetik gandum orang punya tanpa izin yang punya, itu kan mencuri namanya. Oh, jadi Bang Zuma betul-betul percaya tertulis Yesus curi keldai Ya, dan tertulis. curi gandum. Tertulis di Bibelmu seperti itu. Makanya saya katakan itu bukan firman Tuhan, itu fitnah. Islam itu datang membersihkan nama Yesus. Kitabmu yang Mantap menuduh ilmu itu, bukan Bang saya. Zuma. Aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Ya, aku kagum dengan ilmu Bang Zuma. Yesus curi keldai. Yang Bang Zuma kata Yesus menuduh ibunya pelacur itu macam mana Bang Zuma? Kitabmu juga yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Kitabmu yang Mengatakan mengatakan apa, Yesus Bang? Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, selalu dia panggil dengan panggilan perempuan. Ya perempuan. Ya, tapi ya, Bang Zuma perempuan. kata Yesus kata ibunya pelacur, itu yang aku pernah dengar. Ya karena pelacur dipanggilnya juga dengan panggilan perempuan, Gune. Ibunya juga dipanggil Gune, sama kan? Oh, berarti Yesus panggil ibunya pelacur menurut Bang Zuma. Iya, di situ kitabnya mengatakan. Pernah nggak Yesus memanggil mantap, Yesus Bang dengan Zuma. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba Dengan aku panggilan ikut Abang Zuma. Mantap. Iya, saya tanya. Ya. Saya tanya, pernah Iya. tidak Yesus memanggil ibunya dengan
Aku tak mau jawab, tapi Bang Zuma kata Pernah saya tidak? terima lah. Aku kan Enggak, kutanya Bang dulu. Zuma kan gurunda. Kutanya dulu. Pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Aku kan mau belajar Bible dari Bang Tunjuk. Zuma. Iya, makanya saya tanya, pernah tidak Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera? Mama atau Mami? Aku kan masih Pernah tidak? masih rendah ilmu aku Bang Zuma. Aku mana Ya tahu udah, Bang kamu Zuma. turun di bawah. Kamu di bawah aja kalau gitu. Yang ada lagi Bang Zuma, ada lagi Bang Zuma, Catat ada lagi. aja. Ada Catat lagi Bang aja di Zuma. bawah, catat di bawah. Ada lagi. Yang Yesus Catat mati aja diracun di tuh. bawah. Catat aja di bawah. Di Yang bawah Yesus catat. mati diracun yang Abang Zuma kata itu. Kau di bawah aja. Kenapa orang itu kenapa pertanyaannya menjebak begitu? Kenapa dia menjebak begitu pertanyaannya? Dia heran lihat isi Biblenya sendiri. Tidak tahu bertanya, kenapa bertanya mau menjebak? Ada-ada saja. Biasalah. Keluarga Kristen ya, silakan. Halo. Pengikut Paulus memang gitu. Iya, Bang. Halo. Juma, kalau ditanya jawab aja sih. Kalau memang itu datamu Bang Juma, jawab saja. Alasannya begini, alasannya begitu, kan begitu. Kalau tidak, kalau Kan saya kan sudah bilang Lah udah tadi. tadi dijawab tadi. Saya Lah udah jawab. tadi Saya dibilang bilang tadi. itu Dijawab tadi. ya, nggak perlu marah-marah, nggak perlu Di dalam diungkap. kitabmu Itu yang bukan mengatakan pernyataan itu. saya. Contoh nih, kalau nggak pernyataan Bang Di Juma, dalam bukan kitabmu pernyataanku yang itu. menjawab itu. Ini kenapa kita ngomong tak bertabrakan ya? Apa karena jaringan ya? Gantian ya keluarga ya. Kalau guru udah ngomong Oke, kau diam, oke. gantian. Kitabmu yang menjawab semua pertanyaan dari saudaramu tadi itu, Bible yang pasang badan. Oh, Yesus gitu. diracun. Nah, lihat aja di Di dalam mana? Yohanes 19:30. Oh iya. Itu kan ada. Yesus mati Yesus diracun ngambil gitu. keledai. Matius 21. Yesus diracun Yesus tadi mati gimana? kandungnya orang sama muridnya, Matius 12. Gitu lengkap dalam Biblemu kok. Biblemu Oke. yang pasang badan. Aku ambil yang pernyataan Bang Juma tadi, Yesus diracun. Di mana itu Bang? Ya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat. Data nomor 30. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Juma. Jadi aku yang Waalaikumsalam. cek dulu datamu itu. Kayak itu. Iya, kau bawa aja ke kantor polisi sana. Sebentar. Berapa Yohanes 19 ayat 30 ya? Iya, ketemu di pengadilan aja kita. Laporkan saya di polisi, Bang Suma melakukan fitnah. Kalau Yesus itu diracun, kan gitu. Kan itu tujuan kalian. Gak bisa kalian mengalahkan saya berdiskusi, berdebat ilmiah. Kalian mencari jalan untuk menjebak saya, menghentikan saya dengan hukum. Silakan. Emang gue takut. Gimana? Ada tadi dinyatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu dia mati. Mati dia. Kenapa? Kenapa dia mati? Ayo. Kenapa dia mati? Karena digelitik. Kena kau kan? Jantungmu Jadi jatuh dia kan? menolak dia anggur kenapa? asam itu. Apa pula dia menolak? Apa pula ngarang cerita Jadi kau? dia- Yesus meminumnya kok menolak? Sesudah Yesus meminum, kau dilempar palu sama hakim kalau gitu. Kau membawa tuduhan, Tuhan kami dituduh Pak Hakim. Dituduh apa? Diracun. Masa sih? Siapa yang nuduh? Bang Suma Pak Hakim. Mana datanya? Wah, ini terbukti memang. Kok cuma minum anggur aja mati? Ya. Lucu ente. Apalagi? Mau curi keledai lagi? Lucu kalian itu.
Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci? Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para pengajar itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sedih rupanya ya. Apa lagi? Dia mati cuma bukan karena anggur asam itu, Tapi karena disalibkan itu dia. iya. Masolang otakmu. Di situ jelas dikatakan dia di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang Bunga telah karang. dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kalau di terjemahan lama, maka matilah dia. Masa ada orang cuma digantung satu menit langsung mati? Itu pun dia tidak digantung loh. Dia ditempelkan, dia tidak digantung, ditempel di sebuah tiang atau di sebuah pohon, dipaku di situ, bukan digantung. Digantung itu di leher. Di mana katanya di sebuah Ya, pohon? di pohon. Di mana sebuah pohon? Pohon apa? Galatia 3 nomor 13. Pohon Galatia. ara mungkin, atau pohon anggur, atau mungkin juga pohon cabe. Pohon cabe mungkin. Itu lagi tuh. Agama kok jadi lawak-lawakan. Pemahaman yang salah cuma. Kok pemahaman yang salah? Yesus itu digantung, ditempel, dipaku di pohon. Apa yang salah? Sakit. Ya itu datanya begitu. Gimana? Cuma kalau berdebat, kalau berdiskusi, alangkah baiknya kau validasi dulu sama lawan diskusimu apa memang benar begitu. Kalau Silakan. Kau minta data, saya tunjukkan Galatia 3 Iya. nomor 13. Kenapa enggak? Iya. Nah, coba buka. Pohon enggak di situ? tetapi dalam penjelasannya dia menolak anggur asam itu memang dibuat ke mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Lah, tertulis meminum gimana dong? Saya yang salah atau kita pandai yang salah? Iya. Iya, Memang apa? setelah dia tertempel di mulutnya, dia tahu itu anggur asam, dia menolaknya. Mana coba tunjukkan di mana dia menolak. Silakan. Mana menolak? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus meminum, mana menolaknya? Malah Yesus yang berkata, aku haus. Yang minta air untuk minum itu Yesus. Aku haus, katanya Cak Ayu. Tuhan kok haus, belagu amat Tuhan ini. Minta dimanja, dikasih minum air. Tuhan haus, tidak masuk akal. Ada Tuhan haus, minta minum. Hantu aja tidak minta minum. Ini ada sembahan haus, minta minum. Nah itu ikan hiu aja, ikan paus aja nggak minta minum. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa kata dia? Dipsao, dipsao, dipsao. Haus, haus. Paman haus, paman. Dipsao haus. Ini yang teriak di atas pohon ini apa sih? Tuhan atau apa ini kok haus? Kalian nggak bisa menjebak saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Kecuali hapuskan semua Bible masa lampau dan hari ini kalian bikin baru lagi yang tidak ada haus. Dipsau,
Dipsau, dipsau. Karena tak ada air di situ mungkin dikasihlah asam anggur, anggur asam. Minum dia. Apa yang terjadi? Mati. Aduh, parah kali lah. Tuhan kok mati. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Haus, dipsau, 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 dipsau. Dikasihlah anggur asam. Bukannya segar, mati. Oh. Keluarga, jangan kabur. Kabur dia, kabur. Tanda-tanda kabur dia. Oke, Juma. Apa? Ya, kenapa? Coba buka Markus. Coba buka Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Bukan kalah lagu Iya. Coba buka. Di situ dikatakan lalu dengar Yesus Iya, diberikan iya. anggur asam, tetapi dia menolaknya. Baca Markus Oke. 15 ayat 23. Oke, kita baca ya. Markus. 15 nomor 23. Oke. Hmm. Iya. Apa dia katakannya? Apa dia mengatakannya? Dia menolaknya. Oh iya betul. Betul. Apa pendapatmu kawan? Oke. Sekarang kalau Anda di gereja, mungkin bisa kamu nipu orang. Tapi sayangnya, kami Sekarang gini, orang Islam. Juma, Diam dulu. Sekarang aku tanya, Diam dulu, yang diam. di Markus itu kau percaya atau enggak? Percaya, Oke, lanjut, kamu. saya percaya. Oke, saya jelaskan ya sama Mia. Oke, aku diam. Oke. Ya. Oke. 1,9 mata memandang dan 700.000 lebih orang melihat di YouTube. Dengarkan Bang Suma. Hari ini juga akan saya buka aib dan kedoknya orang Kristen. Di dalam Markus 15 nomor 23, diam. Iya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Itu bahasa Indonesia. Cara iblis menipu manusia. Tapi original teksnya adalah lambano. Lambano itu artinya menerima. Jedar. Jedar. Sekali lagi Bang Suma. Jedar, dar, 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 dar. Dar. Masih mau kau datang besok? Ku bilang samamu, iblis itu bekerja kepada iblis. Hei, dengar. Hei, dengar. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pembohong. Markus 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Lalu 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Dan tulis satu persatu kata per kata, paham? Jangan kau ragukan ilmu saya terhadap Bible. Besarin Bunda Rahma. Silakan. Kau katakan saya pendusta, silakan. Silakan. Bunda Rahma, besarkan Bunda Rahma, kita lihat. Bang, jadiin aku momot juga bang. Jadiin aku momot bang. Tunggu ya. Ini udah nih. Nah, silakan. Buka. Terjemahannya apa? Ya. Dia ada diminumnya ya, Burunda. Kita lihat nomornya. Apa lagi tuh? Kenapa yang lain diambil? 469. Ini kan Markus 15 nomor 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur apa? Mur kepadanya. Nah, kita lihat ya, silakan pandang matanya. Ini materi saya dari 15 tahun yang lalu. Dia menolak, tertulisnya di situ kan? Oke. Menolak. Betul? Menolak. Terus kita lihat original teksnya. Ke bawah, Bun. Ke bawah. 2983. Ya itu. Silakan. Menolak. Ditekan. Aduh, Bunda Rahma kenapa ya? Bunda Rahma kok jadi kayak orang gimana ya? Tinggal ditekan tadi. Mana-mana. Aduh, ini punya Kacau, kelas langsung ini 1,5 ini. Apalagi Bukan, asisten saya ngantuk. Kacau.
Saya butuh orang yang cerdas, bukan. Makanya apologi udah ngerti Siapa yang kan? bisa buka nih? Yang buka, yang lain bisa nggak yang buka? Kami Kristen. Yang lain bisa nggak buka? Dusta aja kerja kalian apologet ini. Bunda Rahma ini cari apa ya? Bunda Rahma cari apa? Cuma Bunda Rahma cari apa, Bunda Rahma? Bunda Rahma ini cari apa ya? Tadi tinggal Artinya ditekan, alamak. Ini Gurunda artinya menerimanya. Artinya Gurunda, arti originalnya di menerima nih. Enggak begitu caranya cari tadi. Sudah jelas tadi itu tinggal ditekan, turun. Itu kalau Edis ini, kalau Edis kita teman ini kita dipikir merekayasa data. Enggak gitu caranya. Bunda tadi kembali ke paralel. Jangan ke Google Translate, jangan. Nah kan. Ini kan Menolaknya terus ke bawah. Nah, tuh menolaknya tinggal ditekan, plak, muncul dia. Nah, apa artinya? Besarin. Menolaknya menjadi apa dia? Lamban. Artinya apa? Kemana-mana. mengambil, menerima, Menerima. mengambil. Itu. Jadi arti yang sebenarnya menerima atau menolak? Menerima. Sikap ini Menerima. gara-gara sikap. Bunda lalot kesempatan orang lari. Jadi Markus 15:23 itu, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Ah, itu bukan menolak, menerima. Gitu. Jadi lihatlah saudara-saudara, makasih Bun. Lihatlah saudara-saudara bagaimana kebenaran Al-Qur'an itu selalu menampakkan ya, bagaimana iblis ini berkarya. Al-Quran mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Coba lembaga loh, lembaga agama yang mencetak buku yang mereka anggap suci melakukan penipuan yang begitu dahsyat. Hah? Ini kalau Islam begini, Al-Quran diterjemahkan begini, itu Departemen Agama itu sudah penuh dengan umat Islam bawa spanduk. Ngamuk dia di sana karena sudah melakukan penipuan terhadap umat Islam. Lambano artinya menerima, tetapi kemudian ditulis di situ menolak. Ngeri kali, betul, ngeri agama ini, ngeri kali. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, ya manut-manut aja. Manut. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruknya makhluk. Karena ada otaknya tapi mereka nggak pakai. Ada otak nggak dipakai. Maunya ditipu, dibohongi dan seterusnya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Nah inilah dia. Menyesatkan tidak ketika terjemahan itu dibolak-balik? Tentu menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang mau belajar ya. Tolong, kalau kalian betul-betul ingin belajar tentang kebenaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kenapa? Karena di dalam terjemahan kitab kalian itu penuh jebakan-jebakan. Jebakan bukan jebakan dari luar agama kalian. Jebakannya muncul dari tokoh-tokoh agama kalian malah. Kalau kita belajar, kata menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Aporipto artinya menolak. Sedangkan yang muncul di situ adalah lambano atau lamban, artinya menerima. Ketika Yesus dikasih anggur, Yesus menerima, bukan menolak, cak kangkung. Sekali lagi, Al-Quran saya mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Saya kalau Kristen melihat Bible saya begini,
Minimal saya ateis. Keluar saya. Karena ternyata kepercayaan saya itu dibangun dari buku-buku yang tidak jelas. Masakan lembaga loh, lembaga. Di sana katanya ada roh yang memimpin. Roh apa yang memimpin kepada kesesatan kayak gini? Roh apa coba? Roh apa? Jelas-jelas di situ original teksnya lambano, artinya menerima, tapi ditulisnya menolak. Ini roh apa yang membimbing orang kayak gitu? Roh apa? Mau dikatakan Roh Kudus? Mustahile. Jadi saudara ingin menjebak saya, padahal sebenarnya kalian yang dijebak lembaga agama kalian. Terima kasihlah kepada Bunda Rahma, kepada Saudara Arif, Bunda Nadia, sahabat Bang Suma dan semuanya yang telah menggoreskan luka di hati kalian, tetapi tujuannya demi keselamatan kalian, demi supaya kalian itu bisa meninggalkan agama yang mengajarkan kepada hal yang justru bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri. Ini materi udah lama. Saya dulu Heru Sutomo, ada lawan diskusi saya di Facebook itu namanya Heru Sutomo. Entah di mana dia sekarang, dia penghujat kelas berat. Dia bawa data ini, kupermalukan. Nah di sini dia coba lagi ilmunya diteruskan ke pasukan-pasukannya. Jangan main-main. Kami terjun di apologet ini bukan spontan, tidak seperti yang lain. Hanya modal buka kamera, cari mangsa, bawa ayat. Kan saya pribadi yang betul-betul saya belajar mendalami, karena tujuan saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Setelah saya pelajari, wah, saya harus turun tangan, ini harus turun lapangan. Saya harus turun lapangan. Karena kalau tidak, banyak orang yang kemudian hancur ke neraka. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih Bunda Rahma. Mudah-mudahan teman yang melihat ini, menonton ini bisa mendapatkan edukasi dengan baik. Silakan, mungkin masih ada pasien di bawah. Itu Kasih Purba. Selamat siang Kristen Muslim. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Ya, Kristen Mbak. Kristen Mbak. Kristen. Ya, Silakan kalau Kristen ya. Silakan. Diskusi sama Gurunda. Silakan. saya tadi mendengar Bang Jumanya di Markus berapa tadi Bangnya yang baru Markus 15 Markus 15 coba 23. Markus 15 ayat 23 ya. Siap. Ayat 23. Kalau dipinjemin 20 juta tenornya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mor kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yang menyesatkan itu di bagian ini mana ya Bang Jumaya? Tadi di latar belakangi pertanyaan kepada saya di mana Yesus itu mati karena diracun. Saya tunjukkan data, saya membawa Yohanes 19. Dia terpancing bawa ke Markus 15:23. Sebentar Bang, sebentar. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19. Ayo, bentar Bang. Kita harus sesuai ayat ke berapa? Di data 30-nya tadi saya bawa. Ayat 30 ya Bang ya. Siap. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu Abang artinya ini? Iya tahu. Apa coba? Di situ si Coba Nabi Abang palsu jelaskan mati. dulu bagaimana pengetahuan Abang ayat ini. Baru nanti saya sebagai orang Kristen saya jelaskan. Yang mengikut Yesus baru saya jelaskan versi Abang gimana coba. Arti bahasa Jadi kalau di dalam Markus 15:23
ayat 30 ini Bang Juma, coba Abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa Abang bilang Yesus itu diracun? Dalam bagaimana Abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya, Bagaimana? itu Ayat Yesus sebelumnya mati. itu di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur. Ya, Langsung mati ayatnya dia. di mana, Bang? Bang, ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia. Sudah selesai lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu Kepalanya. di mana ditulis dia terracun, minum racun? Itu dia Apakah ada minum. ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum Ya, anggur yang diminum asam, itu habis itu langsung anggur. mati. Anggur. Kenapa Tidak dia ada mati? di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kami perjamuan kudus, Bang. Bukan menyerahkan nyawa apa minum hubungannya racun. dengan itu perjamuan kudus? Begitu. Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Kristen Bang ini kan Juma pengikut yang begini, muncul katanya. dengarin dulu Bang Juma, jangan Abang aja ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa Abang ini. Ya, silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, nggak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Ya, saya juga mau untuk keluar juga Halo. dari dari Silakan, penyembahan silakan. mata. Silakan, Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Apa? Memang Nggak secara- malu muncul lagi? Sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? enggak. Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya, aku lihat, Iya, aku apa? juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan semua. Menolak atau menerima? Tetapi dia tidak menerimanya. Ya, jelas. Yang mana itu. yang betul? Dia tidak menerima, menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ Original menerima kok teksnya menolak. pun- Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya Sekarang untuk begini, menyesatkan. sebentar. Oke lah Juma. Juma, kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Itu Kenapa buktinya ada. Sebentar, gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang Kenapa tanya saya? Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar, bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan Loh, original teksnya itu Lambano kok nggak ada mengganti-ganti piye to, Mas? Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana, Tuyul? Iya, Tukang memang. tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima, bukan menolak. Menolak itu beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ Lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kucluk. Udahlah, akui aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja.
kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakanlah, itu derita Anda. Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lai, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa? Oh apa? Mau kemana kita? Oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau berkata iya itu, memang yang hak itu harus dinyatakan hak. Salah ya salah, cak aku. Oke lah, terserah kau lagi mau apa itu. Silakan dengan iman saudara. Silakan. Kalau keyakinan seperti itu Silakan dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu silakan. Enggak. Toh makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma data. jangan membiarkan orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya membahas banyak. Alkitab. Jadi kalau Bang Ibu, Juma membahas kalau orang isu makan Alkitab babi, itu jangan bilang Ibu, orang tidak itu udah babi, itu kalau nggak orang boleh. itu Kalau makan memang babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah babi. nggak Tinggal tai babi aja yang kalian tidak makan. Cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. Justru Bang Juma si yang nenek membabi ini. buta di room ini. Apa? Ya silakan, silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih Begini, palsu, silakan. Bang Juma saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati itu keracunan. Di dalam kitabnya orang. Di mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. Dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma, Bang Juma jangan ngambil dari ayat 30-nya. Sebelum ayat 30 ini mari dengarkan Bang Juma, saya bacakan dulu. Sesudah ayat 28 sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya, ayat yang ke-8, yang ke-9. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati, Bang. Abang jangan menambah-nambah isu Alkitab loh. Berdosa nanti abang dosa abang itu banyak. Enggak ada menyerahkan nyawa. Artinya dia menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa sebab dia coba Yesus lahir ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia, akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan, Bang. Dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan ada sembarang keracunan itu. Cuma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Dikatakan di dalam maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus terjemahan menggenapi firman-Nya Allah. Bapak di surga. Terjemahan 1985. Tidak boleh seperti itu, Bang. Cuma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu menafsirkan itu sesuai dengan anugerah Tuhan. Begitu loh. Setelah Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita anggapnya jangan dia menundukkan kepala itu menyerahkan nyawa bahwasanya dia sudah menggenapi firman-Nya Allah yang mudah mati enggak? Yang sudah dimateraikan di Alkitab itu, Bang Juma, bukan dia minum asam anggur itu lalu mati keracunan itu saya bantah. Mati enggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati enggak? Mati enggak? Mati. Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa? 23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21 2223 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana?
Yeremia 23 mati diracun, atau Ulangan 21 mati digantung. Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun, atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk. Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 22 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ke Bang, saya tanya sama dia. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. bukan Dia tidak dipaksa, dia menerima. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan bahwa yang kalian sembah itu adalah nabi palsu. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, dia sudah mati memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam tadi. Ditikam lambungnya, air dan darah ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Kitab apa ini? Ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak. Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis, mengarang buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Silakan Anda melakukan konsili lagi. Lakukan konsili, perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalah Anda. Yang lebih penting, saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. Iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi.
Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak? Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kan itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja. Ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu. Karena dia sudah mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi. Tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26 nomor. Penyesat dulu. Simple itu. Abang. Sebentar, silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Sebentar, biar tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka Matius 27. Kita ambil satu ayat sebagai titik acuan. Ya silakan Anda baca, silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya Anda lah yang bawa. Setelah ini apa? Setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak begitu, tidak. Apa yang aku baca di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolaknya. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang betul? Walaupun kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya, mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Jangan hanya mana yang betul? Mana yang betul? Mana? Yang betul yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar cuma di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul? Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah. Penyesat dengar. Di kitab Yohanes. Penyesat apa? Menyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu pendusta. Baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, tapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus, lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Terus? Benar. Yesus itu haus di kayu salib itu. Lalu para serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, berisi mur. Dia menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru palsu. Baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai. Bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Bagaimana itu? Bagaimana harus ini? Matius atau Yohanes? Di Yohanes.
Ambil Matius 27 tadi, bacakan dulu Matius 27 ayat 34. Yohanesnya Biar mengatakan aja dulu meminum. Bang Mana yang baca betul? dia yang tadi tuh. Nggak ada di situ. Dia setelah minum keracunan, tidak ada. Baca. Coba baca dulu Bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap Silakan. guru palsu ini. Coba. Silakan. Mana Silakan. di situ jarinya? Coba. Silakan ada Coba. tunjukkan. Dia Ayo. memelintir Waalaikumsalam. Yohanes itu tidak menya- ada, tidak mengarahkan ada, bahwa Yesus tidak mati ada saya langsung. pelintir, tidak ada Coba. saya Guru pelintir. palsu. Tunggu dulu Bang. Bang Juma, coba Sesudah bacakan Yesus dalilnya yang meminum tadi itu, coba anggur bacakan asam dulu, Bang. itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Enggak. Jangan abang tambah-tambah bahasanya Hancur menyerahkan nyawa, bukan pesenata mati, Bang. lah. Hancur Bang. pesenata lah. Bang. Jadi Ternyata Yesus Yesus kualitas apologet Jangan ini abang tidak tunjukkan Yesus kebenaran pada mati banyak data. Dia karena mempertahankan hanya di anggur. Yohanes di pada dasar. Tidak ada di sini Yesus mati. mati Itu pun karena tidak seperti itu. anggur. Gantian. Memang benar. Tidak ada di Yesus Itu sini sampai mati. ke mulutnya, dia mengecap Menyerahkan tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati, Bang. Ya menyerahkan nyawa, menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu maksudnya apa? Udah. Ibu Dinda Alfi. Kita ganti topik yang lain. Minta tolong, Oke. minta Kita tolong kan bisa Yohanes memaksakan si Juma 19:30 untuk apa? Untuk dia Silakan. tetap bertahan pada Tidak argumennya. ada di Silakan Tidak kita ada lihat itu bahasanya logika. menyerahkan nyawa, Bang, Bang. udah cukup lah topik ini. Menyerahkan nyawa, Gimana? boleh dicek WA bentar, Bang? sehingga dia menyerahkan nyawa. Tidak ada di situ perkataan mati. Iya. Ya, jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu, Bang. Tidak boleh, itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya, itulah dibacakan. Iya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini, Bang, saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya, Bang, ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini, Bang Juma, kasih saya kesempatan menerangkan sama Ya, umat silakan. Muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir dia detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan sekarang kalau diserahkan dia disalibkan itu, Bang menyerahkan, Juma, karena kalau dia dosa menyerahkan manusia, Bang rohnya, Juma, bukan keracunan dia matinya. menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawanya itu apa kewajiban namanya? dia untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Iya, bukan dia kewajiban menyerahkan tuyul. nyawa Saya tanya, diracun, bukan. menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun, Bang Juma. Ini Saya tadi tidak mau tahu tafsiran itu abang untuk ini yang apa. Saya nggak mau bantah. tahu itu. Bang Saya Juma, tidak mau dengarin tahu dulu itu apa. Dengarin dulu saya, menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni, Bang Juma. Itu yang saya bantah dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, Mati. bukan keracunan, Bang Juma. Mati. Bang Juma itu pakai akal Mati. dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan umat, bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk ditebus Di oleh mana- Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok, dosa ditebus dengan darah manusia? Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia, darah Yesus. Darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh, dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR-mu tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana?
Kalian itu pagan, penyembah dewa Molok kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo silakan saudara kasih, tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu Bang Juma tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya. Ya, Mungkin di makasih. Al-Quran mungkin Terima ada, kasih, Paman. Terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa dosa Yesus kami itu- menyerahkan nyawanya dengarin dulu, Bang untuk Juma. sebagai penebus Tapi dosa penebus Kristen. dosa kami itu Sekarang Yesus yang tolong kami kau akui tunjukkan, penyelamat saudari, kami, Tuhan tunjukkan kami. kepada Kalau saya di manusia itu sini, tidak ada. di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya. Di mana? Bentar. Ya, silakan. Iya. Dengarkan Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Markus. Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa dengarkan. sih? Yesus keluarkan darah di ayat situ. 5, di ayat Hah? Yesus Yesus keluarkan darahnya. Berarti perkataan Anakku, Yesus, lihat perkataan darahku. Yesus. Ambil Dengarkan pisau, dulu, Bang. langsung Bang tebas Juma, lehernya Bang sendiri. Juma. Kerak. Bang Juma jangan menang Gitu. sendiri dong. Lah kamu Perkataan yang Yesus nipu. itu, dosanya telah Penipu, diampuni. Berarti penipu, Yesus yang penipu. berkata sendiri. Yesus perkataan Yesus. Orang mati saja bisa Pembohong, dibangkitkan karena penipu. perkataan Yesus. Apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya? Bang Juma tidak boleh membantah Iya, itu. di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas orang saya Yahudi membaca Markus 2 di ayat 5 ini kata ketika Yesus melihat surat mereka, kepompong berkatalah dari ia kepada barat. yang lumpuh itu, "Hai anakku, Itu dosamu telah surat diampuni." kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini Bang Juma, Apa itu? kita tidak bisa seperti sekolah A, TK, SD. Alah, seperti banyak itu. cerita, Kita bicaranya banyak aja cerita. Apa yang kita dengarkan, apa yang Saya kita lihat, tanya, apa yang di kita mana dengarkan, itulah yang dalilnya? kita akui. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Enggak ada Paman. Dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. Aku Saya mencari minta kebenaran. dalil. Itu iblis Jangan yang kau maksud itu enaknya iblis. aja memutarbalikkan dia mati Jangan di kau rumah, menipu dia dengan mati ajaran dengan itu. Tuhan Allah Jangan. memutar-mutarbalikkan. Kamu yang firman memutar-balik Tuhan agamamu. kami. Tidak Agamamu boleh yang seperti itu, memutar-balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu Nggak yang menyenangi memutar-balik. agama Kristen, tapi Abang Juma itu Agamamu jangan yang memutar-balik memutarbalikkan isi firman hukum Tuhan kami, begitu. Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok.
Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham? Sampai situ paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Enggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang ya kamu tadi yang mengatakan Yesus itu mati untuk tebus dosa pakai darahnya. Nah sekarang ada tadi coba saya tunjukkan bilang, manusia menebus dosa kami. Ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing? Ada saya bilang tadi manusia. Iya saya tanya, yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu manusia atau setan? Tidak manusia. Tidak manusia, lalu apa kalau bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati, nebus dosamu? Iya benar, karena itu sudah dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pauk-pauknya, kurasa ada logika kurasa. Malu. Begini Bang Juma, ketika begini. Tuhanmu, dengarkan dulu ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu saya ketika kesempatan Tuhanmu ngomong, mati, Bang Juma. Dengarkan dulu Bang ketika Juma. Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Karena Bang Juma ini harus ke TK. Ketika Tuhanmu mati, ya? ketika Dengarkan Tuhanmu dulu, Bang mati, Juma. yang menjaga alam semesta ini siapa? Ketika Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya. Sudah. Ya. Dengarkan Bang Juma ya. Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma itu jangan asal menyok nanti. Ya, kau mau nipu saya gitu? Gak bisa. Tipuanmu itu gak cocok sama aku. Seorang Bang Juma gak boleh ditipu dong. Iya, maka dari itu saya tanya. Maka dari itu saya tanya. Dalilnya di dari mana? awal saja. Dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong. Itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong, pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan. Otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga, masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah mati satu Tuhanku? Yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Nggak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati. Itulah kuasanya Allah. Namanya bagaimana mau kuasa lagi? Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian. Saudari, bagaimana mau kuasa? Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya di kubur. Siapa yang bangkitkan? Itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai helm. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Hari ketiga Bang Juma. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Pertanyaan saya,
Siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Bapak di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada dua. Nah, Bapak di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi Bang Juma juga akan datang kedua kalinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi satu mati. Ada lagi disebut Bapak. Berarti ada dua. Hah? Tidak pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti itu? Mati. Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu Dalilnya sendiri mana? yang mengatakan tadi. Tadi kau yang mengatakan. Firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama 3 hari. Di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya tanya. Bahwasanya firman Allah itu bukan mati. Makanya saya tanya sama Muhammad Anda. mati selama-lamanya tuh. Saya tanya sama Anda. Di hari ketiga, Bang. Dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya. Bunda Mila, Assalamualaikum, Nois. Belajar keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak ibu Purba itu mungkin rasa cintanya sama Tuhan Yesus itu kesal dia kalian olok-olok, tapi sama aku aja tanya Juma. Ya mengolok-olok kan kalian, kok jadi kami yang mengolok-olok. Tuyul. Kau ya, mengolok-olok. Menghina Yesus itu kalian. Saya berusaha supaya saya mengolok-oloknya apa? Tapi aku tak. Coba tunjukkan kalau saya mengolok-olok Yesus. Tunjukkan. Iya. Kau mengolok-oloknya. Sebenarnya di Yohanes itu sekalipun kata-katanya, dengar dulu Juma, kau janganlah. Sekalipun kata-katanya dikatakan dia meminumnya, sebenarnya dia mengecapnya, levelnya itu sebatas mengecap. Turun. Kau nuduh saya mengolok-olok Yesusmu. Kau yang mengolok-olok, kau yang mati-matian memperjuangkan setan supaya Yesus itu mati. Waalaikumsalam. Itu ada gantungan saya justru sapi berusaha. Iya. Saya justru berusaha supaya Yesus itu tidak mati. Kamu yang berusaha Yesus mati. Tuyul. Kau pula yang tuduh saya mengolok-olok. Sapi. Oh, Nois. Hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kok saya bunda mulu enak aja Bunda Rahmani nyalain orang Siapa? Bukan, Bang Zuma itu yang noise. Iya. Ada sapi. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan Gurunda, coba kau. Mana Kepas? Bagi dari mana? Coba Bunda Mila di mute dulu. Bangkit dari kematian. Bunda Mila di mute dulu coba. Di Bunda Mila itu noise-nya. Bunda Nois. Oke, lanjut. Saya udah mute nih. Udah. Ini hilang noise-nya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Bangkit dari kematian. Bang Zuma nggak noise kok Bang Zuma. Dibuka aja lagi Bang. Kepas. Kau belum sadar Kepas. Masya Allah, Bang Stylo. Keren. Jadi gini. Sadar apa? Tunggu. Bingung saya, sadar apa nih sekarang Bunda? Sadar dari menuhankan anak Maria, Bang. Tunggu apanya kau Dia itu Kepas? Tuhan, Elohim Yahweh. Saya sadar karena pilih di 25 sampai 11, Yohanes 13 gitu loh. Ya Bang Dah. Dinda Alfi sebelum saya asar deh izin. Tolong dibuka dong yang Markus 15:29 Alkitab Sabda yang paralel, karena saya menyerang itu terkait dengan lay aja sih. 15. Iya, sebenarnya terjemahan nggak apa-apa ya kita bahas di sini berarti ya. Yang jangan dibuka yang kamu kirim ke saya. Saya kan minta yang di lay punya. Oh ya, baik.
Alkitab Sabda kan itu rujukannya, Dek, bukan yang kita punya yang jadi rujukan mereka. Coba Alkitab Sabda Markus 15:23. Sapi tetangga tadi mau ikutan. Kalau kita bicara Iya. etilen, dia menolak. 3.400 jangan lupa polo-polo ya kawan-kawan. Jangan teman, jangan kawan. Tunggu dulu Ustaz Arif. Tidak bisa saya on cam. Nah, yang di follow yang muslimnya teman-teman. Akun saya yang di follow ya. Akun saya ini masih kecil ini. Alkitab Sabda. Iya, Alkitab Sabda paralel Markus 15:25. Lambano itu memang artinya Muncul, menerima. Lambano itu memang artinya menerima. Nah, kalau kita masuk ke paralel, Lambano itu memang artinya menerima. Nah, itu menerima, kan? Membawa. Ini Lambano yang diperlihatkan di Alkitab Sabda. Iya. Elaben dari kata lambano. Sementara kalau menolak itu menolak muncul di ITL. Dan berbahagia. ITL ya? Sampel ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak aku di sini Lukas 7:23. Bukan, lambano itu bukan menolak. Lambano itu menerima, Bang Da. Cocok. Sementara kalau menolak tadi kalau itu, kita lihat, ya gimana Bang Da? Silakan. Kalau di terjemahan lama itu memang dikatakan di sana 116-nya itu tetapi 3756 itu ada kata apa itu? Tidak. Ya, tapi ada perselisihan antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, yang digunakan saudara Kristen ini kan terjemahan baru. Yang penting lambano itu artinya bukan menolak gitu loh. Lambano itu artinya menerima. Itulah dia. Sementara kalau kita lihat sampel, kita cek ya. Kalau memang menolak itu bahasa Yunani lambano, di sini kan ada dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak di situ nggak ada elaben atau lambanonya. Tidak ada tuh. Jadi LAI kalau menerjemahkan lambano menjadi menolak, kesalahan fatal memang. Itu dia. Dinda Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dulu bernarasi. Saya izin ibadah dulu asar ya. Baru mau asar ya. Iya, siap, lanjut. Silakan Bang Da. Ya, pakai pas udah bosan di Kristen, Pak? Wah, saya nggak bisa bosan lah. Saya kan dari matre masuk surga. Mana ada? Udah di matre masuk surga. Itu matrenya itu pengen tahu, Pak. Warna apa itu matrenya itu, Pak? Darah Yesus lah, darah Yesus. Kan dengan darah Yesus kita diampuni kematiannya. Sekarang dia udah bangkit, ya kan? Bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga. Kan udah naik Yesus ke surga. Darah Yesus. Kalau udah di materi itu silakan Bang Ardi, silakan. Enggak, lanjutin ya. Iya, kalau udah di materi gitu kira-kira bakal mulus nggak masuk surganya gitu? Langsung langsung masuk surga gitu ya? Kalau saya udah mulus kalau saya sendiri pribadi ya. Kalau pakai pas sendiri udah mulus masuk surga ya? Kalau Yudas? Kenapa? Kalau Yudas gimana? So pede kalau kepas. Yudas ya enggak lah, Yudas Iskariot tuh ya enggak lah, dia kan udah di api neraka. Yudas kok dimasukkan ke api neraka? Ya iyalah, dia yang bisa dihasut iblis dia untuk menjual Yesus. Loh, kalau Yesus nggak dijual, nggak bisa dong Yesus disalib. Ya kan sudah kehendak Bapa itu.
Loh, berarti Bapak berkehendak Yudas masuk neraka? Iyalah, kan terlibat Yudas, tentara Romawi, terus petinggi agama. Jadi dalil kan Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Elohim pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan mengalami binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yudas itu orang percaya kan? Ya tapi kan dia berkhianat. Kalau dia nggak berkhianat, Tuhan kalian nggak disalib. Kalau Tuhan kalian nggak Iya, disalib, dia tidak ada terlibat. penebusan Dia dosa. terlibat. Makanya dibilang Yesus ketika di Gunung Getsemani sudah selesai semua tugasnya. Harusnya berterima kasih ya kawan-kawan ya sama tentara Romawi, Pontius Pilatus, sama Yudas, apalagi sama iblis. Karena kalau nggak ada peran keempat tokoh ini, itu tuh karya penebusan dosa itu tuh nggak terjadi gitu loh. Beda. Bedanya gimana tuh? Kehendak Bapa itulah yang terbaik semua. Makanya kan Yesus ketika di Gunung Getsemani kan bukan kehendakku tapi kehendak. Kan makanya semua yang di bumi ini biarlah kehendak Bapa bukan kehendak manusia. Kan kehendak Bapa. Contoh, misalnya nih kita misalnya nih dalam keadaan apapun yang diberikan Tuhan ujian itu sudah kehendak Bapa. Nah, seberupaya apapun kita misalnya pandai kita nyetir segala macam, tapi kalau kehendak Bapa kau kecelakaan di sana, jadi gitu loh. Walaupun kita sehat bugar. Kita back to Bible. Di dalam Yohanes 13 nomor 27. Di dalam Yohanes 13:27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kan di sini ada kata apa yang hendak kau perbuat, berarti kan di sini ada kehendak dari siapa? Dari iblis. Kan kehendak penyerahan Yesus ya oleh Yudas yang menjualnya itu kan adalah kehendak iblis. Kok dibilang kehendak Bapa? Kehendak Bapa lah. Elohim Yahweh. Berarti Elohim menghendaki iblis masuk ke Yudas, merasuk ke Yudas untuk menjual Yesus. Tapi kan keilahiannya ketika Yesus di kayu yang salib itu kan keilahiannya kan nggak pernah ninggalkan Yesus. Kita nggak bahas keilahian Yesusnya, kita sekarang bahas Yudasnya. Iyalah mengenai kehendak tadi, apakah kenapa dibiarkan? Berarti kematian Yesus ini berarti kehendak Bapa dong, kan gitu. Saya sapa dulu, Suki, Kristen Muslim, Suki. Assalamualaikum, mohon maaf Bunda. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam. Coba pakai pas. Jangan lupa tetep layar kawan-kawan. Pakai pas. Ini bahasa Indonesia nih, pakai pas ya. Ya Bun. Sesudah Yudas menerima roti itu, telepon tadi. Ia kerasukan iblis. Oh oke. Iya, Maka Yesus berkata kepadanya, di sini Yesus itu ngomong kepada Yudas atau kepada iblis? Tunggu, dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di sini itu merujuk kepada Yudas atau merujuk kepada iblis? Pada iblis lah. Oke. Apa kehendak iblis? Kematiannya. Apa kehendak Bapa? Bapa membiarkan. Macet. Oh, rusak. Berarti iblis berkehendak membuat Yesus mati dan Bapa membiarkan. Iya kan, yang mati kan kedagingannya, bukan ketuhanannya, keilahian. Sama aja dong, Bapa membiarkan iblis membunuh putranya. Ya makanya Yesus mati kan dibilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Jadi karya keselamatan ini kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa lah. Kan dibilang mengorbankan, rela dimati. Kan Filipi 25-11 itu kan udah jelas. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kuperbuat, perbuatlah dengan segera. Di sini kan tadi kita udah sepakat, Yesus itu berkata kepada iblis. Iblis yang berkehendak di sini kan. Iblis yang berkehendak. Jadi gini ya, oke supaya Yudas melakukan pengkhianatan. Iblis berkehendak supaya Yudas melakukan pengkhianatan, menjual Yesus supaya Yesus disalibkan, lalu Bapa membiarkan gitu kan. Jadi gini kan, dibilang iblis begini, bagaimana kamu bisa mengampuni dosa manusia dengan satu orang katanya. Jadi datanglah iblis ini. Sebenarnya iblis ini gak mau Yesus ini disalibkan. Ya.
Nggak Tadi mau. katanya mau. Pengen Jadi nggak mau mati. iblis ini pengampunan ini, jadi dosa-dosa manusia itu nggak mau ditebus oleh Tuhan Yesus. Betul. Gitu loh. Jadi Tapi iblis pengen karena, Yesus mati. apa? Tapi iblis pengen Yesus mati. Iblis pengen Yesus mati. Iblis tidak mau itu manusia ditebus dosanya oleh Yesus. Iya, saya tahu. Tapi kematian Yesus ini adalah keinginan iblis, bukan? Kehendak Bapa kan dibilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Makanya apabila bisa berlalu cawan ini biarlah berlalu. Coba kita back to Bible. Bagaimana di dalam Matius 4 iblis melakukan percobaan kepada Yesus di atas bukit. Itu percobaan pembunuhan atau bukan? Di bukit apa nih? Apa? Di Matius 4. Banyak bukit ini.